Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Septisa Fitri dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian kualitatif atau mini skripsi menggunakan pendekatan kualitatif. Judul yang saya angkat adalah Strategi Komunikasi Pemasaran melalui Live Streaming pada e-commerce Shopee dalam menarik minat konsumen. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, poin 1.1 latar belakang masalah. Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat di Indonesia sudah menjadi kebutuhan tiap individu masyarakat. Teknologi komunikasi yang telah maju mencapai masa teknologi internet yang menjadi hal umum dalam semua bidang, khususnya pada bidang pemasaran untuk melakukan kegiatan promosi hingga transaksi. Kegiatan pemasaran di era sekarang tidak hanya melalui media konvensional, tapi juga melalui media modern yang bahkan sekarang ini lebih dominan digunakan oleh masyarakat. Dengan bertumbuhnya penggunaan internet oleh masyarakat, menjadikan internet sebagai wadah komunikasi, terutama komunikasi pemasaran. Seringkali dengan perkembangannya, komunikasi pemasaran menggunakan teknologi komunikasi pada platform digital untuk berinteraksi dengan target yang ingin dituju. Komunikasi pemasaran adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, dan membujuk masyarakat dalam menjual produknya. Oleh karena itu, perlu adanya strategi komunikasi pemasaran untuk dapat bersaing dan mencapai tujuan utamanya. Strategi komunikasi dapat menjadi penentu mengenai berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif. Menyelesaikan tujuan dari strategi komunikasi harus dapat mendemonstrasikan konsep secara taktis dan tetap dalam arti selalu siap dengan perubahan yang ada sewaktu-waktu. Fitur live streaming pada e-commerce Shopee menjadi salah satu strategi komunikasi pemasaran. Dengan semakin populernya live streaming di berbagai media sosial dan platform, maka dapat menjadi hal yang sangat berpengaruh pada pemasaran di zaman sekarang. Live streaming menjadi sarana untuk meningkatkan kinerja penjual dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini menyebabkan munculnya jenis baru dari e-commerce yang disebut live shopping. Hal baru yang menjadi keunggulan dalam penggunaan live streaming sebagai strategi komunikasi pemasaran adalah memudahkan konsumen dalam menilai produk yang dibutuhkan. Pelanggan akan lebih merasa nyaman saat belanja karena mendengarkan dan melihat barang secara real time, tidak hanya melalui gambar dan juga tulisan. Hal tersebut dapat menghindari keraguan pelanggan dalam membeli suatu produk karena interaksi secara langsung yang membuat pelanggan lebih yakin pada kualitas produk. Dengan begitu, pelanggan akan lebih mudah terpengaruh dan meningkatkan minat belinya pada saat yang bersamaan juga. Pertumbuhan penggunaan e-commerce Shopee dan juga tingginya konsumsi konten digital di Indonesia tampaknya menjadi tanda bahwa perubahan ini akan terus berlanjut dan terus meningkat. Maka strategi komunikasi pemasaran sangatlah diperlukan agar tetap bisa memenuhi keinginan dan juga kebutuhan konsumen. Selanjutnya, tren e-commerce, live streaming, dan popularitas konten digital diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesuksesan sektor e-commerce di Indonesia. Selanjutnya, pada poin 1.2 yaitu fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas tadi, maka peneliti dapat menuliskan fokus penelitian yaitu bagaimana strategi komunikasi pemasaran melalui live streaming pada e-commerce Shopee dalam menarik minat konsumen. Pada poin 1.3 yaitu tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran melalui live streaming pada e-commerce Shopee dalam menarik minat konsumen. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama ada manfaat penelitian secara akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian
studi ilmu sosial, ilmu komunikasi, dan juga ilmu komunikasi bisnis atau pemasaran. Selain itu, teknologi informasi dan juga komunikasi. Yang kedua, ada manfaat penelitian secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi ilmu komunikasi mengenai pemasaran melalui live streaming pada e-commerce Shopee dalam menarik minat konsumen. Selanjutnya, lanjut ke bab 2, yaitu ada kajian teori. Poin pertama yaitu 2.1 ada konsep. Yang pertama ada strategi komunikasi. Strategi adalah rancangan yang dibuat sedemikian rupa untuk memberikan hasil yang besar dan pengaruh terhadap suatu hal yang disusun. Strategi ini diciptakan dengan mengumpulkan ide-ide dan inovasi terhadap suatu hal yang berkaitan dengan tujuan seseorang membuatnya. Komunikasi adalah sebuah proses dalam kehidupan manusia untuk menciptakan, membagi, menyampaikan, serta bertukar pesan antar komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada verbal dan juga non-verbal. Selanjutnya, strategi komunikasi adalah suatu proses di mana individu dapat mengalami perubahan dengan banyaknya ide-ide dan inovasi baru yang berpengaruh besar pada tujuannya. Selanjutnya, menurut Rangkuti pada jurnal yang ditulis oleh Gyarti, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan yang memiliki pengaruh besar dalam jangka panjang. Keberhasilan dalam komunikasi sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi yang digunakan. Strategi komunikasi juga dapat dikatakan sebagai suatu rencana yang diciptakan dengan tujuan memberikan perubahan tingkah laku dalam skala yang lebih besar dan lebih luas. Selanjutnya ada komunikasi pemasaran. Komunikasi adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Komunikasi ini suatu penyampaian pesan antar individu dengan maksud mencapai pesan yang disampaikan. Sedangkan pemasaran menurut Kotler pada jurnal Gyarti tahun 2019 yaitu suatu kegiatan sosial dan manajerial dalam mendapatkan hal yang mereka inginkan dan butuhkan dengan melakukan pertukaran timbal balik produk dan juga nilai. Komunikasi pemasaran adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi, mempengaruhi, dan membujuk agar audiens dapat tertarik kepada produk yang dipasarkan. Sehingga komunikasi pemasaran ini sangat berpengaruh pada hubungan saling menguntungkan antara pihak sebagai penjual dan pembeli. Secara umum, komunikasi pemasaran ada pembagiannya, yaitu biasa diterapkan pertama ada periklanan, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga humas penjualan, terus pemasaran langsung, dan juga penjualan pribadi. Selanjutnya ada review literatur. Di buku Creswell dijelaskan review literatur digunakan untuk memudahkan dalam menentukan apakah topik yang dibahas layak untuk dipelajari dan akankah memberikan wawasan mengenai batasan ruang lingkup yang harus dilakukan oleh peneliti. Jadi peneliti mengetahui sampai mana batasan peneliti bisa meneliti untuk penelitiannya. Bisa mengkaji penelitiannya seperti itu. Selanjutnya ini ada tabel. Tabel ini berisikan penelitian terdahulu, terdapat 10 jurnal terdahulu. Yang pertama jurnal dengan judul Strategi Komunikasi melalui Media Instagram dalam memberikan informasi kepada mahasiswa. Ini pada tahun 2021. Pada keterangannya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive. Data yang digunakan adalah data deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif dan menggunakan paradigma post-positif. Yang kedua, ada jurnal dengan judul Strategi Komunikasi Travel Day Trans untuk mencapai loyalitas pelanggan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data primer. Yang ketiga ada
dengan judul Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Twitter. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan analisa induktif, dan menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya, jurnal yang keempat yaitu dengan judul Strategi Komunikasi Public Relations dalam Membangun Brand Awareness Program Internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan observasi, partisipasi, dan triangulasi. Yang kelima, dengan judul Strategi Komunikasi Perhatiin pada Masyarakat dalam Meningkatkan Kesadaran Gotong Royong di Pekon Pagar Dewa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sumber datanya primer dan juga sekunder. Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Jurnal yang keenam adalah Strategi Komunikasi dalam Penerapan Kebijakan Transportasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan paradigma post-positif. Pengumpulan data yang dilaluinya yaitu wawancara dan juga dokumentasi. Yang ketujuh, ada jurnal dengan judul Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah analisis dan data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan juga observasi. Selanjutnya, jurnal yang ke-8 ini dengan judul Strategi Komunikasi Satuan Tugas Terhadap Penerapan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan COVID-19 di Masa New Normal di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Nah, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif juga, dan pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Penyajian datanya dalam bentuk deskripsi naratif. Selanjutnya, penelitian jurnal terdahulu yang ke-9 itu dengan judul Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Membangun Brand Image Melalui Sosial Media. Ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Yang ke-10 atau yang terakhir ada jurnal dengan judul Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Merchandise di Kedai Digital 8 Solo. Ini penelitian tahun 2019, menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menggunakan data primer dan juga sekunder, teknik analisis, data interaktif, dan juga deskriptif. Baik. Setelah review literatur, ada poin selanjutnya 2.3 yaitu variabel. Variabel yang digunakan pada penelitian kualitatif kali ini yaitu strategi komunikasi pemasaran. Nah, berikut penjelasannya. Strategi komunikasi pemasaran menjadi variabel dalam penelitian ini. Dalam mencapai suatu tujuan, setiap individu harus menyiapkan strategi agar mencapai keberhasilan yang diinginkan sejak awal. Dalam penelitian ini, live streaming pada e-commerce Shopee dapat menjadi jembatan antara penjual dan juga pembeli dalam melakukan komunikasi, sehingga memudahkan penjual dalam memasarkan produknya. Sedangkan untuk konsumen dapat memudahkan juga dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya, karena dengan adanya live streaming, konsumen tidak perlu langsung datang ke tempat belanja atau pasar tradisional, akan tetapi bisa duduk manis di rumah untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, dengan hal tersebut, yang menjadi salah satu strategi komunikasi pemasaran dengan metode yang lebih efektif dan juga efisien. Strategi komunikasi pemasaran juga sangat dibutuhkan dalam mencapai target, karena tanpa adanya strategi komunikasi, pasti konsumen tidak akan tertarik pada produk yang dijual. Oleh karena itu, strategi komunikasi pemasaran inilah yang menjadi variabel atau topik utama untuk dibahas pada penelitian ini. Selanjutnya, bab 3 yaitu ada metode penelitian. Pada poin 3.1, paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini adalah sebuah perencanaan dasar yang digunakan pada penelitian untuk menjadi acuan dalam mengamati suatu hal agar dapat memahami lebih mudah.
Paradigma ini bersifat implisit dan sumbernya adalah berdasarkan sudut pandang seseorang atau perspektif seseorang. Paradigma tidak menampilkan mana yang benar dan mana yang salah, karena memang dilihat berdasarkan sudut pandang seseorang yang pastinya berbeda-beda setiap individu. Lalu pada penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme sosial atau sering dikombinasikan dengan interpretivisme. Perspektif ini biasanya digunakan pada penelitian dengan pendekatan kualitatif. Konstruktivisme meyakini bahwa manusia belajar dari lingkungan sosial tempat mereka tinggal atau bekerja. Manusia akan mencari pemahaman mengenai dunianya sendiri di lingkungannya. Individu biasanya akan menumbuhkan makna dari pengalaman yang mereka alami. Oleh karena itu, peneliti diarahkan untuk mencari beragam pandangan manusia seluas mungkin, daripada harus membagi ke beberapa kategori tertentu. Tujuan digunakannya konstruktivisme sosial ini adalah untuk mencari banyak sumber sudut pandang atau perspektif dari tiap individu yang pastinya berbeda-beda. Selanjutnya, pada poin 3.2, yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah suatu rancangan atau rencana dan prosedur dalam penelitian yang di dalamnya terdapat berbagai langkah. Dari banyaknya asumsi yang dikumpulkan hingga periode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang detail. Setiap penelitian harus menentukan pendekatan apa yang akan digunakan untuk mempelajari suatu topik. Pada penentuan pendekatan penelitian, biasanya didasarkan pada sifat dari masalah yang terdapat pada penelitian itu, atau isu yang akan dibahas. Bisa juga berdasarkan pengalaman pribadi peneliti, dan juga khalayak peneliti. Pendekatan penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan pendekatan campuran. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini sendiri merupakan metode penyelidikan secara alamiah, berbeda dengan kuantitatif. Kuantitatif itu secara ilmiah, kalau kualitatif secara alamiah atau natural. Nah, kualitatif menggunakan data, teks, dan juga gambar dalam analisis datanya, serta menggunakan desain yang beragam. Dalam mengumpulkan data, pada pendekatan kualitatif harus memberikan pemahaman lebih kepada para pembaca, dengan memastikan para peneliti dalam penelitiannya. Sumber data yang digunakan harus dengan ketentuan yang ada untuk merekam data, menganalisis informasi melalui beberapa langkah analisis. Selanjutnya, pada poin 3.3 ada metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan pengkajian lebih dalam mengenai data yang sudah dikumpulkan. Metode penelitian kualitatif itu ada tiga metode, yaitu ada wawancara, observasi, dan juga studi literatur. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian wawancara, observasi, dan juga dokumentasi dengan teknik open observasi, karena observasi ini dibagi menjadi beberapa macam. Nah, salah satunya itu open observasi yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti. Yaitu open observasi ini adalah ketika informan mengetahui bahwa ia sedang menjadi informan gitu, atau informan mengetahui bahwa sedang dilakukannya penelitian terhadap dirinya. Selanjutnya 3.4 ada teknik penarikan informan. Di sini ada penjelasan mengenai populasi, sampel, dan juga teknik penarikan sampel. Populasi adalah keseluruhan jumlah dari komponen yang akan diteliti pada suatu penelitian. Kalau sampel adalah suatu proses dalam penelitian di mana peneliti mengambil sampel responden dari populasi peneliti secara langsung. Selanjutnya ada beberapa teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak sederhana, sampel sistematis, sampel non-probabilitas, atau sampel kenyamanan. Nah, teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah systematic sampling atau sampel sistematis. Peneliti akan menarik sampel secara urut dan juga sistematis. Selanjutnya, pada poin 3.5 ada metode pengumpulan data.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya. Pada wawancara akan dilakukan secara detail untuk mengumpulkan informasi dari informan sesuai dengan topik bahasan yang dikaji. Peneliti akan menggali informasi yang dibutuhkan namun tetap mengedepankan atau mengutamakan kenyamanan informan saat melakukan sesi wawancara. Selain wawancara, metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data juga menggunakan observasi, yaitu yang tadi sudah dijelaskan, menggunakan open observasi. Selanjutnya ada 3.6, yaitu metode pengukuran data. Nah, di sini ada dibagi menjadi dua kategori, yaitu keabsahan data atau validitas. Yang kedua ada reliabilitas coding. Yang pertama, keabsahan data atau validitas. Itu adalah langkah pemeriksaan kebenaran atau keakuratan data untuk mencegah apabila terdapat keraguan atau tuduhan bahwa penelitian ini tidak bersifat alamiah gitu. Jadi ini adalah sebagai buktinya, bukti bahwa penelitian kualitatif ini bersifat alamiah. Jadi keabsahan data ini digunakan sebagai bukti. Nah, sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar penelitian yang bersifat alamiah atau natural. Keabsahan ini merupakan kegiatan penelitian dalam memeriksa keakuratan data yang ditemukan dengan prosedur yang tersedia pastinya. Selanjutnya, metode pengukuran data ini ada beberapa kategori, yaitu dengan keabsahan dengan oh yaitu yang pertama ada triangulate, yang kedua ada pemeriksa anggota, selanjutnya deskripsi yang kaya dan juga lengkap, klarifikasi, penyajian informasi negatif, menghabiskan waktu yang lama, pembekalan rekan, dan auditor eksternal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan keabsahan data jenis pemeriksa anggota atau member checking dengan memeriksa anggota atau memastikan kepada anggota bahwa data yang sudah dikumpulkan ini bersifat akurat, sehingga tidak ada miskomunikasi atau kesalahan pada data. Selanjutnya pada reliability coding, itu adalah proses pembuktian apakah item pada instrumen yang digunakan bersifat konsisten secara internal, dengan masuk stabil tiap waktu dan keterkaitan pada instrumennya. Reliabilitas ini pada kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan peneliti tetap konsisten setiap waktunya dan di antara peneliti yang berbeda. Selanjutnya ada 3.7, yaitu metode analisis data. Analisis data menggunakan perangkat yang modern dengan analisis deskriptif. Selanjutnya, poin terakhir yaitu poin 3.8, ada keterbatasan dan kelemahan pada penelitian kali ini. Yang pertama, keterbatasannya adalah luasnya populasi yang bisa dijadikan informan pada penelitian ini, sehingga cukup membuat peneliti bingung atau cukup kesulitan dalam menarik sampelnya. Selanjutnya, yang kedua itu adalah kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian pada kajian kualitatif ini, penelitian ini belum menggunakan banyak referensi dari jurnal internasional karena keterbatasan variabel yang sama dengan tahun yang tidak jauh dari sekarang, sehingga referensi yang didapatkan juga belum maksimal atau belum banyak seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.